Nominasi film fiksi pendek pelajar adalah Titip ya. Nih, bakar aja sekarang. Aku punya sesuatu buat kamu. Lucu. Ini bukumu, kan Inggris Garuda. Ini Neng, telurnya yang orang bawa dan Rizky bawa. Sebelumnya aku mau minta maaf pada kalian kalau aku punya salah pada kalian. Titip ya. Nih, bakar aja sekarang. Oke. Film yang di atas loteng itu adalah sebuah film yang lengkap secara informasi, dramatika, data risetnya, maupun storytellingnya itu beres. Dibandingin yang lain tuh dia menonjol sendiri itu. Cuman memang ada beberapa catatan dari kami, juri itu, kaitannya dengan penyajian data-data riset itu. Biasanya untuk film itu tidak harus terus literal gitu, datanya disampaikan secara langsung. Dengan drop out sekolah segini, jumlahnya segini sampai berapa ratus juta orang dari sekian banyak. Nah, itu tidak perlu disampaikan secara verbal untuk itunya. Lebih menarik kalau itu jadi landasan berpikir untuk membuat cerita itu saja. Tapi kemudian ketika melihat cerita-cerita yang lain, memang film yang di atas loteng ini paling lengkap secara unsur-unsur tadi yang saya bicarakan itu. Gitu, jadi alasannya itu, dan kemudian kami nobatkan yang di atas loteng sebagai pemenang kompetisi pelajar Malang Film Festival. Tai itu yang kantong ya. Hi itu pertunjukan. Pertunjukan kantong. Nutuk lah iku bondone bondo sregep kok bondoku. Urip kok gak usah nelongso, sing penting pikirannya usaha. Saya mewakili juri dari kategori dokumenter untuk film dokumenter pelajar. Pada MAFI 2012 ini untuk dokumenter pelajar tidak ada pemenang, dan mengapa tidak ada pemenang? Berdasarkan catatan kemarin bersama dua juri yang lain, kami bertiga melihat bahwa terjadi penurunan secara kualitas, baik itu dilihat dari tiga aspek besar yang kami lihat. Riset penggarapan pada tema-tema film kategori pelajar sangat kurang penggarapannya, yang sebenarnya bisa digali lebih, tetapi tidak dikerjakan. Kemudian cara bertutur ketika film dokumenter pelajar, saya pribadi mengikuti dokumenter pelajar yang ada di Malang. Dari tahun 2008, 2009 sampai sekarang, gaya bertutur yang kali pertama saya lihat waktu saya datang ke MAFI 2008, kemudian di tahun ini saya menjuri untuk kategori dokumenter, itu terjadi penurunan secara gaya bercerita. Saya melihat di sini minimnya referensi yang diketahui oleh pengajar-pengajar di sekolah-sekolahan, yang itu berimbas ke murid-muridnya, sehingga ketika film dokumenter pelajar yang masuk di MAFI kali ini, cara berceritanya jadi terasa kurang, saya katakan kurang liar, karena ada style yang dilakukan itu tidak eksplorasi di situ, karena tadi sudah lemahnya riset, kemudian cara bertutur mereka yang tidak ada kemajuannya,
Kemudian ada satu aspek lagi yang kami lihat, treatment, baik itu treatment visual maupun treatment sound dan di editingnya. Saya melihat kurangnya pemahaman peletakan kamera, penggunaan kamera di situ. Yang seharusnya gambar itu bisa dibuat tenang, itu tidak dilakukan. Memaksakan diri memakai kekuatan tangan untuk mengambil gambarnya. Kemudian penggunaan sound, yang seharusnya unsur sound bisa untuk membantu membangkitkan atmosfer dalam sebuah film, di situ malah menurunkan nilainya, menurunkan nilai dari film yang disajikan. Kemudian penataan editingnya juga terkesan ingin struktur yang dibangun terus jadi terasa sangat, ini mau bercerita apa ya sebenarnya ya, jadi tidak begitu kelihatan karena dari awal, dari mulai risetnya, kemudian dari dalam bertuturnya dan treatment teknis yang tidak dijalankan dengan maksimal. Kemudian kami 3 orang juri terdiri dari saya Suryo, kemudian ada Daniel Rudi dan Khatib. Kami memutuskan untuk tahun ini tidak ada pemenang untuk kategori dokumenter pelajar. Jadi mau ngomongin apanya? Nominasi film Fiksi umum. Malang Festival 2012. Nominasinya adalah lagi 1, 2, 3. Nominasinya adalah Ini anak dia main HP lagi. Cari gara-gara. Eksperimen gue tuh justru kayak lebih mengarah ke sebuah titik atau fase yang kata orang tuh sebagai noise. Kita nggak akan kemana-mana sayang. Nggak akan kemana-mana. Kamu tidak tahu pentingnya ini buat kehidupan kamu. Tolong jangan pernah kenal dengan orang yang bernama. Nek ra ono wong dolanan akik keris. Suwi-suwi lho, kowe kok dukun. Eksperimen gue tuh justru kayak lebih mengarah ke sebuah titik atau fase yang kata orang tuh sebagai noise. Sebenarnya sebelum itu film-film di kompetisi umum itu tuh bagus sekali. Kita bertiga itu aja sampai mengeluh, aduh berat nih ini penduriannya, aduh berat nih gitu. Karena memang ketika menonton film kompetisi itu kan kita harus nonton film itu sendiri-sendiri dulu, lalu dinilai sendiri-sendiri dulu, gitulah katakan. Film itu belum diperbandingkan satu sama lain, jadi masih menikmati film utuh satu-satu gitu. Dan itu kita rasa udah berat sekali urusan ini, para juri gitu. Lalu kemudian ketika kita keluar lalu kita ngobrol, memang ada satu film yang langsung semuanya itu ngomong itu paling bagus gitu. Kenapa? Karena pengelolaan risetnya bagus, penyampaian storytellingnya bagus, lalu tekniknya menceritakan itu juga bagus, lalu secara teknologi gitu, penguasaan teknologinya juga bagus, elemen musiknya kepekir, lalu elemen dramatiknya bagus, ono komedine, itu lengkap sekali lah film itu. Nah, sementara yang lain itu masih berpihak pada elemen-elemen cerita hasil kadang cuma 1 atau 2. Nah ini di dalam satu film gamelan noise ini ada beragam elemen yang itu tuh menjadi sangat enak gitu, nontonnya itu jadi sangat enjoy banget lah penontonnya itu. Tapi satu sisi kita yang menonton film itu tuh jadi dapat pengetahuan yang mungkin tidak semua orang tahu sebelumnya itu tentang kasar sebuah gamelan gitu yang lalu direspon oleh Kalimaya itu. Nah, si gamelan Digul ini tuh kan dari etnis Digul dan sebagainya. Nah, itu risetnya itu jadi kayak dokumenter, jadi kayak fiksi, tapi itu jadi menarik. Film itu jadi kayak film hybrid yang saya kira untuk apalagi banyak sekali pembuat film di Indonesia yang muda-muda gitu, untuk melihat
film-film seperti itu jadi penting. Tetap asik tapi kuat. Nah itu gamelan noise. Ternyata begitu keluar dari ruangan juri, tiga-tiganya langsung ngomongin film itu. Berarti memang ini yang harus menang. Gitu aja. Nominasi untuk film dokumenter umum Malang Film Festival 2012 adalah intinya kalau diajak kerja gitu ya udah cabut aja kan gitu. Mereka itu hanya menjiplak apa yang ada. Alasannya juga karena wayang itu karena sudah sempurna. Kekuasaan nggak ada, tetapi yang dua ini. Pada penjurian Malang Film Festival 2012 ini, khususnya untuk penjurian film dokumenter dengan kategori umum, Dewan Juri memutuskan dari ketiga kategori, film dokumenter berjudul Kuelku Malang Kuelku Sayang, terus kemudian Mamayu Hayuning Bawono, dan kemudian yang satu lagi adalah Menunggu Waktu. Kami Dewan Juri belum bisa memastikan pemenangnya, karena dengan alasan bahwa pada 2012 ini Malang Film Festival memfokuskan untuk program peningkatan kualitas film dokumenter. Dan kami menilai, Dewan Juri menilai, dari ketiga film itu belum memenuhi syarat menjadi sebuah tayangan dokumenter yang sesuai dengan kaidah-kaidah dokumenter. Karena banyak sekali catatan-catatan Dewan Juri untuk kategori film dokumenter umum itu adalah bahwa karya-karya itu mesti ada proses revisi. Satu hal yang menjadi perhatian kami ketika melihat film-film dokumenter yang masuk ke Malang Film Festival adalah, yang masuk kompetisi adalah kami melihat adanya informasi-informasi yang masih mentah sifatnya dan belum terolah. Jadi kami menganalisis itu terkait dengan tradisi research yang belum yang tidak terpakai di dalam dokumenter ini. Maksudnya research adalah riset mendalam, terutama tentang konsistensi dalam cara bertutur di dalam dokumenter. Konsistensi dalam cara bertutur dalam dokumenter itu bisa dibangun mulai dari research yang dilakukan oleh pembuatnya. Nah, dalam hal ini yang paling terpenting di dalam dokumenter adalah informasi yang disampaikan di dalam konten film dokumenter itu. Dan kami melihat di dalam film dokumenter yang masuk dalam Mafis ini, informasi yang menjadi kebutuhan penonton itu seringkali terlewatkan. Jadi Dewan Juri kemudian tidak memutuskan pemenang, karena Dewan Juri kemudian memutuskan untuk merumuskan rekomendasi bagi para peserta untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan sesuai dengan penilaian yang kami lakukan di dalam penjurian dokumenter kategori umum Malang Film Festival 2012. Hal ini terkait dengan distribusi bagi film ini lebih luas lagi, terutama barangkali misalnya film ini akan didistribusikan kepada festival yang lebih luas lagi cakupannya, seperti misalnya Festival Film Dokumenter di Yogyakarta atau Festival Film Indonesia. Jadi supaya film ini kemudian mendapatkan penilaian yang lebih dari apa yang kita lakukan di Malang ini, maka rekomendasi kami adalah untuk film dokumenter ini mengalami perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang kami lakukan dalam penilaian ini. Jadi itulah alasan kenapa kemudian kita tidak memutuskan pemenang. Jadi ada 2 poin tadi. Pertama adalah Festival Film Malang Film Festival 2012 memfokuskan pada kualitas karya, dan yang kedua adalah dalam bentuk rekomendasi terhadap karya itu. Saya rasa demikian. Saya Daniel Rudi Arianto, salah satu dari 3 juri dari penjurian dokumenter film Malang Film Festival 2012.